Halo sahabat jejak waktu muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup sensitif dan seringkali menjadi perdebatan di kalangan kita, umat Islam. Pertanyaan ini sering muncul setelah kita menonton beberapa video ceramah, terutama di platform seperti YouTube. Pertanyaannya adalah, apakah benar Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa orang yang bisa melihat atau berkomunikasi dengan jin, maka syahadatnya menjadi batal? Pernyataan ini tentu saja menimbulkan kebingungan dan bahkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Ada yang merasa takut, ada yang ragu dengan keimanannya, dan ada pula yang bertanya-tanya, masa iya? Hanya karena melihat jin, keislaman seseorang langsung gugur? Nah, untuk menjawab semua keraguan ini, mari kita kupas tuntas masalah ini dari akarnya. Berdasarkan referensi kitab-kitab para ulama yang terpercaya, kita akan melihat bagaimana riwayat asli perkataan Imam Syafi'i, apa konteksnya, dan bagaimana para ulama besar lainnya menafsirkan ucapan tersebut. Jadi, pastikan sahabat menyimak video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Pertama, mari kita telusuri dari mana isu ini bermula. Seperti yang sudah disinggung tadi, beberapa penceramah di media sosial, khususnya YouTube, pernah menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyatakan syahadat seseorang bisa batal jika ia mengaku melihat jin. Pernyataan ini, ketika disampaikan tanpa penjelasan yang mendalam dan kontekstual, tentu saja bisa disalahartikan. Orang awam yang mendengarnya mungkin akan langsung menyimpulkan bahwa melihat jin adalah sebuah dosa besar yang membatalkan iman. Kebingungan ini semakin menjadi-jadi karena dunia gaib, khususnya jin, adalah topik yang sangat menarik dan seringkali diselimuti misteri. Banyak orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang mereka yakini sebagai interaksi dengan makhluk gaib. Ketika mendengar fatwa yang terdengar begitu keras, wajar jika mereka merasa cemas. Oleh karena itu, langkah pertama yang paling penting adalah tidak menelan menti-menta informasi yang kita dengar, tetapi mencari tahu sumber aslinya. Mari kita lacak riwayat asli dari perkataan Imam Syafi'i dalam kitab yang berjudul Al-Kaukab oleh Juzyafi, Ahkam al-Mala, Ika wal Jin, wal Syayatin, Waya Juzya, wa Majuj, sebuah karya yang membahas tentang hukum-hukum terkait malaikat, jin, dan makhluk lainnya. Tercatat perkataan dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, yang artinya, barang siapa mengaku bahwa ia melihat jin, maka kesaksiannya ditolak dan dia harus dihukum. Sampai di sini, mungkin ada yang berpikir, nah, kan benar, bahkan harus dihukum. Tunggu dulu, jangan terburu-buru menyimpulkan. Mari kita lanjutkan membaca penjelasan dari para ulama yang mengomentari ucapan ini. Para ulama menjelaskan bahwa pengakuan semacam itu dianggap bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Araf ayat 27, yang berbunyi, sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat melihat jin dalam wujud aslinya. Karena itu, ketika ada seseorang yang datang dan mengaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya, klaim tersebut dianggap tidak dapat diterima karena bertentangan dengan dalil yang kece atau pasti dari Al-Quran. Namun, yang paling penting untuk digarisbawahi di sini adalah frasa kesaksiannya ditolak. Kata kesaksian atau dalam bahasa Arab disebut syahadah dalam konteks ini bukanlah syahadat yang merupakan rukun Islam. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Syahadat, rukun Islam adalah persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sementara syahadah, kesaksian dalam hukum, adalah testimoni atau keterangan yang diberikan seseorang di pengadilan. Jadi, yang ditolak atau dianggap batal oleh Imam Syafi'i
bukanlah keislaman atau imannya, melainkan kesaksiannya dalam sebuah proses hukum atau persidangan. Mengapa demikian? Karena hukum dalam Islam, terutama dalam peradilan, harus ditegakkan berdasarkan bakti-bakti yang nyata, fisik, dan bisa diverifikasi oleh manusia lain. Hukum tidak bisa bergantung pada hal-hal gaib yang sifatnya sangat subjektif dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Bayangkan, jika hakim menerima kesaksian seseorang yang berkata, "Saya melihat jin si fulan mencuri barang ini." Tentu saja sistem peradilan akan menjadi kacau balau. Jadi, poin utama dari ucapan Imam Syafi'i adalah untuk menjaga integritas hukum Islam, bukan untuk mengkafirkan seseorang. Sekarang, mari kita perdalam lagi penafsiran dari para ulama lain. Mayoritas ulama, ketika menjelaskan perkataan Imam Syafi'i ini, memberikan beberapa catatan penting. Pertama, mereka menegaskan bahwa ucapan ini berlaku spesifik untuk orang yang mengaku melihat jin dalam bentuk asli mereka, sebagaimana Allah menciptakannya. Ini adalah bentuk yang tidak mungkin dilihat oleh manusia biasa, kecuali para nabi atas izin Allah. Namun, bagaimana dengan penampakan jin dalam wujud lain? Para ulama menjelaskan bahwa jin memiliki kemampuan untuk tasyakul atau berubah bentuk menjadi wujud lain, seperti manusia, hewan, atau bentuk-bentuk menyeramkan lainnya. Melihat jin dalam wujud tasyakul ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi, dan banyak riwayat yang menceritakannya. Bahkan di zaman sahabat, contohnya seperti kisah Abu Hurairah yang menangkap jin yang menjelma sebagai pencuri kurma sedekah. Jadi, jika seseorang melihat jin dalam wujud jelmaannya, ini tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Namun, tetap saja, pengalaman seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum atau hujah dalam agama. Pengalaman pribadi, seaneh atau seajaib apapun, bukanlah sumber hukum. Kedua, para ulama menekankan kembali bahwa fokus Imam Syafi'i adalah pada batalnya kesaksian di pengadilan, bukan batalnya syahadat keimanan. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Salah satunya adalah dalam kitab Mughnil Muhtaj, karya Imam Al-Khatib As-Sirbini. Di sana disebutkan, siapa yang mengaku melihat jin, maka kesaksiannya ditolak. Kemudian diberikan penjelasan, penolakan ini bukan karena ia dianggap sebagai pendosa besar atau kafir, tetapi karena klaimnya bertentangan dengan zahir Al-Quran. Ini adalah sebuah kaidah dalam ushul fiqh untuk menjaga agar hukum tetap berjalan di atas rel, bukti yang nyata, dan dapat diverifikasi. Jadi, jelas sekali bahwa tidak ada satupun ulama muktabar yang menafsirkan ucapan Imam Syafi'i ke-1 sebagai pembatal keislaman seseorang. Klaim melihat jin bukanlah dosa besar yang menggugurkan iman, tetapi sebuah klaim yang tidak bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum di dunia. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim di zaman yang penuh dengan informasi simpang siur ini. Pertama, pentingnya untuk tidak mudah percaya pada pengalaman gaib, baik itu pengalaman pribadi maupun cerita orang lain, apalagi jika sampai menjadikannya sebagai landasan keyakinan atau hukum. Standar kebenaran kita sebagai seorang muslim harus selalu merujuk kembali kepada dua sumber utama, Al-Quran dan hadis yang syahih, dengan pemahaman para ulama salafus shalah. Pengalaman spiritual bisa saja benar, tetapi bisa juga merupakan tipu daya setan atau sekadar ilusi. Oleh karena itu, selalu timbang setiap pengalaman dengan neraca syariat. Kedua, kita belajar bahwa keimanan seseorang tidak diukur dari pengalaman-pengalaman supranatural. Syahadat seseorang tetap sah selama diucapkan dengan penuh keyakinan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bisa atau tidaknya seseorang melihat makhluk gaib
sama sekali tidak ada hubungannya dengan tinggi atau rendahnya level keimanan. Bahkan, terlalu fokus pada hal-hal gaib seringkali bisa melalaikan kita dari ibadah dan amal soleh yang jelas-jelas diperintahkan. Ketiga, kasus ini menunjukkan betapa krusialnya ilmu dan pemahaman agama yang benar. Tanpa ilmu, kita bisa dengan mudah salah menafsirkan ucapan ulama atau bahkan ayat Al-Quran. Kita mungkin menganggap pengalaman pribadi kita sebagai sebuah karamah atau bukti kebenaran. Padahal bisa jadi itu adalah istidraj atau ujian dari Allah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar, bertanya kepada guru yang terpercaya, dan membaca kitab-kitab para ulama. Dan yang terakhir, hikmah yang sangat penting adalah keharusan untuk berhati-hati dalam menyampaikan perkataan ulama. Kita harus memahami konteksnya secara utuh. Memotong sebuah pernyataan dari konteksnya bisa mengubah makna secara total dan menimbulkan kesalahpahaman yang besar di tengah umat. Seperti yang terjadi pada kasus ucapan Imam Syafi'i ini, menyampaikan ilmu adalah amanah yang besar, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Jadi, sebagai kesimpulan, mari kita luruskan kesalahpahaman ini sekali dan untuk selamanya. Sahabat jejak waktu Muslim, Imam Syafi'i ke-1 tidak pernah mengatakan bahwa syahadat atau keislaman seseorang menjadi batal jika ia bisa melihat jin. Yang beliau maksud adalah kesaksian atau testimoni orang tersebut di dalam sebuah pengadilan dianggap batal atau tidak diterima karena klaim melihat hal gaib tidak bisa menjadi bukti hukum yang sah. Iman dan syahadat kita adalah urusan yang jauh lebih fundamental yang berlandaskan pada keyakinan hati kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan pada pengalaman indrawi terhadap dunia gaib. Sebagai seorang Muslim, kita dianjurkan untuk lebih fokus pada hal-hal yang pasti dan diperintahkan. Perkuatlah iman kita dengan menuntut ilmu agama yang benar, memperbanyak dizikir, membaca Al-Quran, dan mengerjakan amal soleh. Jagalah hati kita dari klaim-klaim aneh dan bisikan-bisikan yang bisa menyesatkan. Dan yang terpenting, pahamilah perkataan para ulama dengan konteksnya yang benar, agar kita tidak jatuh ke dalam kebingungan dan salah kaprah. Semoga penjelasan ini mencerahkan dan menghilangkan keraguan yang mungkin ada di benak sahabat sekalian. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas kali ini membawa manfaat dan menambah wawasan keislaman kita. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika sahabat merasa video ini bermanfaat dan bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan pencerahan ini. Tentu saja, dukung terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus belajar bersama, mengupas jejak-jejak ilmu dalam sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.